Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Mutia Juhani dari kelas 11 TJKTB. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya kuasai di kelas 10, yaitu salah satunya ada tentang memahami TCP/IP dan OSI layer. TCP/IP dan OSI layer adalah protokol jaringan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur pertukaran data antar perangkat dalam jaringan komputer. Fungsinya mengatur komunikasi data, menjamin keakuratan dan kecepatan transfer, dan yang terakhir memastikan kompatibilitas antar perangkat. Contoh perangkatnya TCP/IP, HTTP, FTP, DNS, dan lain sebagainya. Mengapa sih protokol penting? Tanpa protokol, perangkat tidak akan mengerti cara mengirim dan menerima data. Lalu, protokol memberikan struktur agar proses komunikasi antar komputer berjalan lancar dan efisien. Lalu, mereka membantu menjaga keamanan, integritas, dan keandalan data dalam jaringan. Lalu, ada dua model protokol yang saya akan jelaskan, yaitu OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama, OSI layer. OSI layer terdapat konsep menjadi 7 lapisan. Yang pertama, fisikal atau fisik. Yang kedua, data link atau tautan data. Yang ketiga, network atau jaringan. Yang keempat, ada transport. Yang kelima, session atau sesi. Yang keenam, presentation atau penyajian. Yang ketujuh, application atau aplikasi. Lalu, apa sih yang pertama? Fisikal fisik. Fisikal fisik, fungsi utamanya media fisik, kabel, sinyal listrik, dan lain-lain. Yang kedua, data link. Fungsi utamanya pengalaman fisik, MAC address, atau deteksi kesalahan. Lalu yang ketiga, network. Fungsi utamanya untuk menentukan alamat dan rute data, atau contohnya IP. Yang keempat, transport. Fungsi utamanya untuk pemecahan data menjadi segmen, pengiriman ulang jika gagal, contoh TCP. Yang kelima, session. Fungsi utamanya mengelola koneksi antar aplikasi. Lalu yang keenam, fungsi utamanya untuk format data, enkripsi, dan aplikasi. Yang keenam, presentation. Fungsi utamanya format data, enkripsi, dan kompresi. Yang terakhir, application. Fungsi utamanya interaksi langsung dengan pengguna, contoh browser atau email. Lalu, yang kedua, model TCP/IP. TCP/IP memiliki 4 lapisan utama. Yang pertama, application layer. Yang kedua, transport layer. Yang ketiga, internet layer. Yang keempat, yang terakhir, network access atau link layer. Lalu, penjelasan layer TCP/IP. Yang pertama, application layer, yaitu menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi HTTP, FTP, dan DNS. Yang kedua, transport layer, menyediakan komunikasi antar proses atau TCP dan UDP. Yang ketiga, internet layer, bertanggung jawab atas pengelamatan dan routing atau IP. Yang terakhir, network access layer, menentukan bagaimana data dikirim lewat media fisik atau MAC dan Ethernet. Lalu, fungsinya IP, Internet Protocol, itu fungsinya mengatur pengelamatan dan routing. Lalu yang kedua, TCP atau Transmission Control Protocol, fungsinya menjamin keandalan pengiriman data. Yang ketiga, UDP atau User Datagram Protocol. Fungsinya untuk pengiriman cepat tanpa jaminan. Yang keempat, HTTP atau HTTPS, itu fungsinya protokol web. Lalu DNS, fungsinya menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Lalu yang terakhir, FTP, fungsinya protokol transfer file.
Lalu kesimpulannya, protokol jaringan adalah fondasi utama dalam komunikasi digital. Model OSI berguna untuk memahami konsep. Model TCP/IP digunakan secara nyata dalam internet. Setiap lapisan memiliki tugas khusus agar data bisa dikirim dan diterima dengan benar. Sekian penjelasan saya mengenai protokol jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.